syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini rapat anggota tahunan ke-24 KSP CU Tilung Jaya tahun buku 2025 saya nyatakan dengan resmi dimulai. Kewajiban catatan kami berarti baik menurut kewajiban kita di tahun 2025. Kenapa menurun? Penurunan ini terutama dipengaruhi berkurangnya simpanan pokok, yaitu terjadi minus di situ. Di grafiknya bisa dilihat simpanan pokoknya minus sedikit. Di simpanan pokok itu terjadi penurunan 6.927.800 juta. Pagi hari memetik delima disimpan dengan rapi di dalam peti. Rapat anggota adalah wadah suara dan hak anggota, tempat menilai dan menentukan arah koperasi. Disampaikan oleh ketua panitia, kita lihat trennya ternyata yang itu hanya di sekeliling kota Putus Ibau, mana tempat kita melakukan perang. Nah, rasanya agak kurang adil kalau bapak ibu yang anggota yang sebenarnya pemilik dari KSP ini Tilung Jaya telah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Jalan-jalan ke Putus Ibau, pulang membawa si bunga ungu. Kalau rindu bilang saja I love you. Kalau butuh modal bilang saja ke CU. kepada Ibu Yovita SPD SD disilakan untuk memimpin proses rapat anggota tahunan ke-24 KSP CU Tilung Jaya tahun 2025. Palu ini saya serahkan. Palu saya terima. Anggota yang terhormat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat anggota tahunan ke-24 KSP CU Tilung Jaya tahun buku 2020. Anggota KSP Tilung Jaya berjumlah 23.800 orang anggota, 58,16% dari yang diundang sebanyak 1.310 orang anggota. Diwajibkan audit dari kantor akuntan publik, opininya wajar, artinya tata kelola keuangan kita baik. Nah, kita masih menghadapi tantangan Bapak Ibu
Pertama, memang sampai hari ini pinjaman lalai atau kredit lalai kita masih tinggi dan ini masih jadi concern utama baik kami pengurus maupun teman-teman manajemen. Nah, kemudian kita juga masih punya beban yang cukup tinggi. Ya, beban ini bukan hanya soal beban operasional, beban gaji dan macam-macam, tapi juga beban terhadap memberikan bunga bulanan kepada anggota, karena Bapak Ibu tahu bahwa setiap bulan lembaga ini memberikan namanya balas jasa simpanan maupun balas jasa pinjaman. Kami akan menyampaikan capaian program bidang keanggotaan kita. Nah, pada tahun 2025, waktu kita tanggal 22 Februari, kita sepakat untuk mentargetkan itu 24.293 orang anggota kita untuk di Desember 2025. Pada tahun 2025, pendidikan anggota direncanakan sebanyak 425 kali, tapi terrealisasi itu 329 kali, artinya 78,84% dengan peserta total 5.022 orang. Hal ini karena beberapa faktor seperti waktu, tenaga, dan biaya. 194.468 rupiah. Jadi bertambah sebesar 22.654.540.092 rupiah. Penyegaran perubahan nama Pangkalan Kolektor. Ini Pangkalan Kolektor, kalau nama canggihnya itu Koordinator Komunitas Teritori. Tetapi ada bahasa kampung kita, yaitu pemansai. Baik senyirang, kantuk, iban, saya pikir familiar dengan nama pemansai ini. Pemansai ini kan kita rekapkan ya, Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan kita yang sudah mendapat mandat ini, pansailah ikan sebanyak-banyaknya. Itu Pak penasihat kita. Jadi kalau kita bisa memansai di luar komunitas kita itu jempol ya. Katakan ke pemansai kita yang hebat-hebat nantinya. Bapak anggota yang terhormat, kami selanjutnya akan menyampaikan dari Badan Pengawas akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kami, yaitu pemeriksaan KSP CU Tilung Jaya tahun buku 2025. Yang pertama, ruang lingkup. Pemeriksaan ini mencakup aspek kepatuhan, aspek operasional, dan aspek keuangan. Kemudian untuk pemeriksaan aspek operasional, yang pertama, pengendalian internal atas kas dan setara kas telah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan perhitungan dan penutupan kas harian di kantor pusat dan kantor cabang tanpa ditemukan selisih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan yaitu pemeriksaan dari segi aspek keuangan. Di dalam pemeriksaan aspek keuangan ini ada beberapa akun yang kami periksa, yaitu mencakup piutang anggota, piutang lalai, kondisi aset lancar dan tidak lancar, kemudian dari segi kewajiban, jangka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas, juga pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Berita acara rapat anggota tahunan ke-24 KSP CU Tilung Jaya tahun buku 2025.